Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Aribo Proponegoro dalam pembelajaran sistem audit sistem informasi. Kali ini dalam pertemuan ke-9 kita akan bicara tentang kerangka kerja COVID. Kerangka kerja COVID didasarkan pada prinsip penyediaan informasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka perusahaan perlu melakukan investasi di bidang teknologi informasi, serta mengatur dan mengontrol sumber daya teknologi informasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan perusahaan. Untuk mencapai tujuan organisasi secara memuaskan, informasi harus memenuhi beberapa kriteria. COVID telah menetapkan kriteria tersebut dengan merujuk pada kebutuhan informasi di bidang organisasi atau perusahaan tersebut. Konsep dasar kerangka kerja COVID 4.0 adalah menentukan kendali dalam IT berdasarkan informasi yang dibutuhkan untuk menentukan tujuan bisnis dan informasi yang dihasilkan dari gabungan penerapan proses IT dan sumber daya terkait. Secara keseluruhan, kerangka kerja COVID dapat dibedakan dalam 3 sudut pandang, yaitu kriteria, informasi, dan sumber daya IT, dan proses IT. Ketiga sudut pandang tersebut dapat dilihat dalam bentuk kubus pada gambar berikut. Jadi kriterianya adalah IT proses, business requirement, dan IT resource. Dalam domain IT proses, domain proses dibagi 3. Yang pertama adalah domain processing dan aktivitas yang dilakukan di dalam sebuah organisasi tersebut. Kalau dalam business requirement, itu ada 7, yaitu efektivitas, efisiensi, confidence, integritas, available, kemampuan, compliance, dan reality. Kalau dalam IT resource itu ada 4. Yang pertama adalah application, informasi, infrastruktur, dan people atau orang. Kerangka kerja dalam menerapkan pengelolaan IT terdapat 2 jenis model kendali, yaitu yang kendali dalam COVID. Mencoba untuk menjembatani kesenjangan dari 2 model tersebut. Model kendali IT atau IT control model adalah agar perusahaan meraih keuntungan, maka perlu diperhatikan dan dipahami keterbatasan IT dan risiko yang dihadapi pada semua tingkat manajemen agar dapat mencapai satu arahan dan yang efektif dan pengendalian yang sesuai. Itu dari kerangka kendali IT. Kedua, model kendali bisnis. Kalau kita bicara tentang model kendali bisnis, itu bertujuan adalah organisasi harus melakukan strukturisasi terhadap kegiatan operasional perusahaan dan menggunakan IT meningkatkan daya saing dan dengan organisasi lain. Itu dalam kendali sebuah bisnis. Ada 4 kerangka kerja COVID yang disebutkan sebagai berikut adalah control object, audit guideline, management guideline, dan maturity model. Jadi kita COVID kita menggunakan 4 kerangka kerja, yaitu control object, audit guideline, management guideline, dan maturity model.
Kerangka kerja satu adalah kontrol objek. Terdiri dari 4 kontrol objek COVID 4.0, terdiri dari 4 tujuan pengendalian tingkat tinggi, high level control objective, yang tercermin dalam 4 domain. Yang pertama adalah plan dan organisasi, nanti kita sebut dengan PO. Aktualisasi dan implementasi yang kita sebut dengan AI. Delivery and support dengan kita sebut nantinya DS. Dan monitoring dan evaluasi yang kita sebut dengan ME. 4 domain ini yang akan kita pakai dalam materi pembelajaran audit sistem informasi kita tahun semester ini. Rangka pertama adalah plan dan organisasi. Merencanakan dan mengorganisasikan. Jadi semuanya harus direncanakan dan mengorganisasikan. Domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan menyelaraskan strategi IT dengan strategi perusahaan. Jadi dia mengkoordinir antara merencanakan dan menyelaraskan antara hubungan dengan rancangan perusahaan dengan penyelenggaraan strategi IT. Mencakup strategi, taktik, dan perhatian atas identifikasi bagaimana IT secara maksimal dapat berkontribusi dan mencapai tujuan bisnis. Kita mencari titik strategi, taktik, dan perhatian terhadap identifikasi kebutuhan bagian dari IT sebagai sumber daya utama mencapai tujuan organisasi. PO, selain itu realisasi dari visi strategi perlu direncanakan dan dikomunikasikan dan dikelola untuk berbagai prospek yang berbeda. Visi perusahaan, realisasi perusahaan itu harus dikomunikasikan di dalam tata kelola. Terakhir, sebuah pengorganisasian yang baik serta infrastruktur teknologi harus ditempatkan di tempat yang semestinya. The right man on the right place. Kita sering dengar kalimat itu. Seperti ini tahapan dari PO, planning dan organisasi. Di dalam PO, PO terdiri dari 11 kontrol. Yang PO1 itu bicara tentang define and strategize IT plan. PO2 bicara tentang define dan informasi arsitektur. PO3 bicara tentang determinate teknologi direction. PO4 define teknologi, organisasi, dan relationship, hubungan antara teknologi dan organisasi. PO5 manage of informasi, komunikasi, manajemen, dan sebagainya sampai dengan PO11. Domain yang pertama, PO1 menenangkan tentang rancangan strategi, menentukan rancangan strategi, menetapkan arsitektur informasi. PO3 menentukan arah teknologi. PO4 dalam menentukan proses IT, organisasi, dan hubungannya. PO5 mengelola investasi IT. PO6 mengkomunikasikan tujuan dan arah manajemen. PO7 mengelola sumber daya manusia. PO8 mengolah kualitas. PO9 menilai dan mengelola risiko IT. PO10 pengelolaan proyek.
merancang dan mengorganisasi, menetapkan rancangan strategis plan-nya dalam PO1. Ada menetapkan rancangan strategis, menentukan susunan dan informasi, menetapkan kebijakan teknologi, menetapkan hubungan dan organisasi IT, mengelola investasi IT, mengomunikasikan arah dan tujuan manajemen. Ini yang terdapat di dalam PO1. Ini selanjutnya adalah mengolah sumber daya manusia, memastikan memenuhi keperluan pihak eksternal dalam PO2, menaksir risiko, mengelola proyek, dan mengelola kualitas. Demikian pertemuan ke-9 saya. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube saya, Wisnu Aribowo Proponegoro. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.